Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat sentosa. Praktikum pertemuan keempat ini akan kita laksanakan secara daring. Diharapkan teman-teman semua dapat memahami dan mengerti serta mempraktekkan dari tutorial video yang akan dibahas kali ini. Adapun materi pada praktikum pertemuan keempat ini yaitu mengenai grid peta. Grid peta merupakan garis hayal yang menghubungkan antara posisi, nilai, koordinat secara horizontal dan vertikal untuk penentuan posisi atau nilai suatu titik. Maka dari itu, langsung saja kita mulai dengan membuka ArcMap 10.3 dengan double klik. Dipastikan teman-teman semua sudah menyiapkan data praktikum sampai pertemuan ketiga, yaitu mengenai penyesuaian letak peta. Nah, ini adalah file dari hasil praktikum ketiga mengenai penyesuaian letak peta. Langsung saja di open. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jangan khawatir dengan ini karena ini bergantung dengan nomor lembar peta mana yang sedang teman-teman aktifkan. Nah, langsung saja kita akan membuat grid pada layers isi peta. Klik kanan pada layers, kemudian pilih properties. Nah, di sini kita akan ngecek dulu skalanya dengan kita pilih extend, kemudian pilih fix scale, kemudian pastikan bahwa skalanya itu ada di 1:25.000. Kemudian kita pilih grid, kita pilih new grid, kita pilih yang gradical. Perbedaan di antara ketiga ini, jikalau gradical, nanti koordinat yang akan ditampilkan itu berupa satuan derajat, menit, detik, atau biasa kita sebut dengan koordinat lintang bujur secara global. Ketika measure grid ini yang akan ditampilkan yaitu nilai koordinat dengan posisi X dan Y atau biasa kita kenal dalam UTM, Universal Transverse Mercator. Apabila menggunakan reference grid ini, biasanya di sini kita menggunakan koordinat lokal, jadi tidak terikat secara global. Di sini kita pilih gradical saja. Kemudian di next, kita pilih labels only, jadi hanya akan ada tampilan tulisan dari koordinat tersebut. Kita pilih labels only. Nah, ini bisa kita atur lebar dari gridnya itu mau sebesar apa, tapi kita gunakan yang custom saja. 30 second. Kita next sampai finish. Kita coba apply. Maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengatur tampilan sesuai dengan keinginan. Kalian bisa coba-coba sendiri mau seperti apa. Kita masuk ke menu properties. Nah, di tampilan yang pertama ini, kita aktifkan semuanya. Ini juga sama, tidak ada yang dirubah. Paling yang dirubah itu di bagian label saja. Ini pastikan satuannya degrees, minute, second. Kemudian kita juga bisa memilih jenis hurufnya. Kemudian ini besar hurufnya. Dan di sini kita akan coba merubah warna dari nilai koordinat tersebut. Kita pilih yang light vert di bawah ini. Nah, kemudian label orientation-nya kita gunakan yang kiri dan kanan. Ini akan mengubah tulisan yang tadinya tertulis secara horizontal menjadi vertikal atau ke atas. Kita cek intervalnya masih di 30 second. Kalau sudah kita apply. Oke. Nah, ini adalah tampilan pemberian nilai grid pada layers isi peta. Oke, selanjutnya kita akan memberikan nilai grid pada layers UTM bawah. Langsung saja klik kanan pada layers, kemudian pilih properties, kemudian pilih new grid. Nah, yang akan kita gunakan di sini, karena di sininya UTM bawah, otomatis kita pilih yang measure grid. Di next, kemudian kita pilih grid and label, sehingga nanti akan memunculkan garis dari grid tersebut.
Nah, di sini kita perlu menyeting koordinat sistemnya. Masuk ke properties, kemudian pilih project with coordinate system. Kita buka yang UTM, kemudian ke WGS 1984, kemudian ke Southern. Ini bergantung pada zona kalian berada di mana pengambilan datanya. Kebetulan kita ada di zona 49 South. Langsung saja pilih zonanya, kemudian oke, di next saja sampai finish. Nah, langsung saja kita akan mengatur tampilannya. Kita pergi ke properties, kemudian di tampilan yang pertama kita hanya mengaktifkan yang bottom saja atau bawah. Ininya dibiarkan, kemudian kita pergi ke label. Kita pilih yang bottom saja. Di sini disamakan saja seperti yang tadi. Ini bisa di-uncheck. Kemudian intervalnya ini ubah satuannya menjadi meter, kemudian intervalnya kita ganti menjadi 2500. Di sini teman-teman bisa coba-coba mau menggunakan interval berapa sesuai yang teman-teman mau. Kalau sudah di-apply, oke. Apply. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jadi nilai koordinat dalam satuan UTM-nya ini akan muncul. Oke, pemberian grid peta pada layers UTM bawah selesai. Selanjutnya, kita akan memberikan grid pada layers UTM kanan. Klik kanan, kemudian properties. Ini hampir mirip dengan pemberian grid pada UTM bawah. Di sini juga kita menggunakan measure grid, kemudian di next. Nah, yang kita tampilkan hanya labelnya saja, karena supaya tidak menjadi double dengan grid yang ada di UTM bawah. Di sini juga kita harus melakukan setting koordinat. Sama seperti di UTM bawah, pergi ke WG 984, kemudian kita pilih zonanya. Oke. Ini di next saja sampai finish. Kita langsung saja mengatur tampilannya sama seperti yang tadi. Di sini berarti yang diaktifkannya itu yang kanan. Ininya tidak perlu karena tidak aktif. Kemudian labelsnya kita samakan ukurannya di 10. Kemudian ininya yang kanan saja. Ini juga yang kanan. Oke, kembali yang tampilan pertama, kita aktifkan yang kanan saja. Kemudian intervalnya kita cek juga, satuannya itu meter, kemudian intervalnya di 2500. Kita apply, oke, apply juga, oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Sekali lagi, teman-teman boleh untuk mengatur intervalnya, mau selebar apa. Kalau dirasa ini terlalu rapat, boleh agak direnggangin, tapi jangan terlalu renggang juga, karena itu sama saja tidak membantu dengan mempermudah cara pembacaan koordinat pada suatu lokasi. Oke, pemberian nilai grid pada layers UTM kanan selesai. Sekarang kita akan memberikan nilai grid pada layers petunjuk letak peta. Langsung saja diklik kanan, kita masuk ke properties. Seperti biasa, kita masuk ke new grid. Di sini kita akan menggunakan yang graticle. Kemudian kita next. Ini di next saja sampai finish. Langsung saja kita atur tampilannya dengan masuk ke properties. Nah, pada tampilan yang pertama ini kita uncheck saja semuanya karena tidak akan digunakan. Kemudian masuk ke labels. Ini kita hanya gunakan yang sebelah kiri saja. Ini dibiarkan saja, warnanya kita gunakan yang light spot lagi. Kemudian di line-nya kita tidak akan menggunakan garis gridnya, jadi kita pilih yang do not show line or fix. Kemudian intervalnya dibiarkan seperti ini. Kalau sudah kita apply, oke, apply, oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Pemberian grid pada layers petunjuk letak peta selesai. Selanjutnya, kita akan memberikan grid pada layer diagram lokasi. Langsung saja diklik kanan, kemudian pilih properties, kita pilih new grid, kemudian kita pilih yang graticle, kemudian di next. Nah, di sini kita gunakan stylenya, pilih.
Kemudian kita ubah warnanya menjadi light vert, kemudian di OK, kalau sudah di next sampai finish. Langsung saja kita atur tampilannya, pergi ke properties, ini diaktifkan semuanya. Kemudian di labelsnya kita tampilkan saja semuanya. Yang perlu kita atur adalah orientationnya. Kita pilih yang left dan right. Intervalnya dibiarkan saja. Kalau sudah kita pilih OK, kita apply dan OK. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Pemberian grid pada diagram lokasi selesai. Terakhir, kita akan memberikan nilai grid pada pembagian administrasi. Langsung saja klik kanan, masuk ke menu properties. Sebetulnya ini adalah langkah-langkah yang diulang lagi. Kita pilih graticle, kemudian di next. Kita pilih graticle and label, kemudian di next lagi. Di next saja sampai finish. Kemudian pada menu properties, kita cukup tampilkan labelnya. Nah, kita cukup tampilkan labelnya yang di sisi kiri dan bawah saja. Kita cek intervalnya 30 detik. Kemudian ininya tidak ada yang berubah, langsung oke saja. Apply. Kemudian oke. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, mungkin itu adalah cara pemberian grid pada praktikum kartografi 1 ini. Nanti kami akan memberikan data NLP-nya sesuai dengan kelompok karena per kelompoknya itu berbeda. Semoga kalian semua bisa mengaplikasikan semua materi ini dan ditunggu reviewnya berupa laporan, dan tentunya kalian harus mengirimkan bukti screenshot dari hasil pengerjaan yang sudah kalian laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.